Hai, Rizky di sini. Buat kalian para gamer senior mungkin udah pernah denger yang namanya Razer Black Widow. Razer Black Widow ini adalah keyboard mechanical legend dari Razer, mungkin udah ada dari sekitar tahun 2012 sampai 2013 dan versinya juga udah lumayan banyak, ada yang versi Chroma, ada yang Black Widow Lite, ada yang Black Widow apalagi ya kalau nggak salah ada yang Ultimate Edition juga udah ada. Nah sekarang Black Widow ada lagi yang versi 3-nya alias yang 3.0. Tapi ini kan tahun 2021 di mana udah banyak yang namanya pilihan keyboard-keyboard yang ya mechanical, ada yang 60%, ada yang TKL juga yang dimana mereknya itu bahkan bukan yang mainstream lagi. Apakah Black Widow V3 atau 3.0 ini bisa bersaing dengan keyboard-keyboard tersebut? Inilah Razer Black Widow V3 yang versi full size dan juga versi TKL. Melihat dari unboxingnya, memang Razer Black Widow ini kelengkapannya cukup standar. Ada ucapan thank you dari pihak Razernya, lalu keyboardnya sendiri. Dan ini adalah perbedaan antara yang versi TKL dan full size, di mana yang full size punya wrist rest, sementara yang versi TKL nggak ada wrist restnya. Jadi, Razer Black Widow V3 yang versi standar dan TKL ini kurang lebih sama mau dilihat dari bodinya, build quality, sampai fitur-fitur juga kurang lebih sama semua. Black Widow V3 adalah sebuah mechanical keyboard bulky full size yang mempunyai dua opsi switches bikinan Razer sendiri. Buat yang review unit kali ini adalah yang menggunakan Razer Green mechanical switches yang bersifat lebih clicky dan tactile. Kalau kalian mau switch yang lebih linear atau silent, ada juga yang Razer Yellow. Nah, buat build quality sih gue akuin keyboard ini lumayan juara. Keyboardnya itu nggak wobble walaupun kita bengkokin seperti ini. Dan saat diketok-ketok hanya ada beberapa yang kerasanya kopong. Tapi ya no problem lah kalau misalnya hanya di bagian bawah. Kabelnya untuk yang full size itu dia braided, sementara yang TKL sayang banget masih belum braided. Padahal ini adalah keyboard yang harganya bisa dibilang cukup mahal, mau yang TKL ataupun versi full size-nya. Buat wrist rest, sayang banget ini adalah wrist rest yang biasa yang terbuat dari plastik. Kalau misal ini memang keyboard yang harganya 2 jutaan, gue sebenarnya expect yang jauh lebih empuk sih, seperti kayak terbuat dari bantalan Fox leather gitu. Nah, untuk ngetik di keyboard ini sebenarnya nggak terlalu yang gimana-gimana banget, termasuk standar lah seperti mechanical keyboard pada umumnya. Switch-nya terasa banget klikinya dan cocok untuk para burst typer ataupun gamer yang bersifat kompetitif di mana mereka suka pencet WASD itu rusuh hanya di saat-saat tertentu aja. Kalau misal untuk gamer OSU sebenarnya cukup enak juga, tapi kalau misal mau yang sangat kompetitif alias insane difficulty, disarankan untuk memakai Speed Silver yang mempunyai actuation yang lebih pendek daripada switch yang ini. Buat polling rate dari Black Widow sendiri, Razer udah klaim kalau bisa sampai 1000 Hz, tapi di websitenya Razer sendiri belum ada info apakah keyboard ini menggunakan optical switch atau bukan. Dan ini adalah contoh suara ngetik di keyboard ini. Di bagian kanan ada volume scroll dan juga tombol untuk play pause, jadi ini kayak media button yang terselubung gitu buat versi full size, tapi buat TKL-nya, dia ada logo media button di F5, F6, dan F7. Seperti halnya keyboard Razer yang sebelumnya, Razer Black Widow ini tombol F9-nya bisa dipakai untuk adjust macro button, dan F10 bisa buat mengaktifkan game mode di mana Windows key akan di-lock. Yang gue sayangkan dari Black Widow yang baru ini adalah bagian space yang terlalu wobble dan terasa agak murah. Ternyata stabilizer spasinya beda dengan stabilizer space pada umumnya. Kalau buat keycap ya keycapnya ini udah double shot ABS jadi memang agak kasar tapi bisa lebih tahan lama. Buat fitur-fitur keyboardnya sebenarnya nggak terlalu banyak-banyak banget. Standarnya keyboard mechanical mainstream pada umumnya, keyboardnya punya individual backlit yang dimana bisa disetting di Razer Synapse, dan mode-modenya juga yang standar, bisa Spectrum Wave, ngikutin musik, dan lain-lain. Nah kalau buat kabel bisa di-adjust sebenarnya menghadap ke kiri atau ke kanan atau di tengah tergantung preferensi kalian, tapi sayangnya kabel ini tidak detachable.
Buat sebuah keyboard di harga sejuta sampai 2 jutaan, gue harus akui Black Widow V3 adalah keyboard yang standar dan tergolong cukup monoton. Karena di 2021 ini, pilihan keyboard itu cukup banyak dan kalau fitur-fiturnya yang standar seperti ini, jujur sulit untuk menjustifikasi harganya. Namun bukan berarti keyboard ini bukan pilihan yang bagus karena dengan build quality yang super solid, switch click yang enak dipencet, terus keycap ABS yang juga kualitasnya bagus, dan fitur-fiturnya sebenarnya keyboard ini ya lumayan oke juga. Tapi apakah ini oke banget? Ya enggak juga, standar aja. Jadi itu aja paling pendapat gue tentang Razer Black Widow V3 yang TKL dan juga yang full size. Kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa untuk kasih kita like, share, dan subscribe. Di sini gue Rizky. Always stay safe.